Innallaha azza wa jalla wakkala birrahim malaka. Allah menugaskan seorang malaikat rahim, yaitu yang ada di rahim seorang wanita. Ya, jadi di situ ada malaikat yang dikasih tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian malaikat itu berkata, "Ya Rabb, nutfah." Ya Allah, ini sudah menjadi proses sedang terjadi proses nutfah. Ya Rabb, alaqah. Malaikat selalu laporan kepada Allah. Ya Allah, ini baru sebagai nutfah, ya, sperma, zigot. Kemudian alaqah, baru menjadi embrio, ya. Kemudian ya Rabb, mudghah. Ini baru kalau alaqah itu zigot, ya, yang baru nempel. Kalau mudghah, nah ini sudah menjadi embrio. Ya Rabb, mudghah. Ya Allah, ini sekarang sudah jadi embrio, begitu, ya. Jadi terus laporan malaikat. Fa idza arada ayyaqdiya khalqah, ketika ingin disempurnakan penciptaannya, qala, ya, maka malaikat bertanya, ada karun am unsa? Ya Allah, engkau akan menciptakan ini laki-laki atau perempuan? Begitu. Syakiyun amsai. Ya Allah, apakah akan memberikan takdir kepadanya adalah kecelakaan atau kemuliaan, ya, keselamatan? Famar rizqu wal ajal. Ya Allah, rizkinya seberapa dan ajalnya sampai kapan? Nah, kemudian Allah memberikan ketetapan, fayuktam fi batni ummi. Maka semua takdirnya itu, ketetapan itu ditulis ketika kita ini ada di dalam perut ibu kita. Apa yang dicatat itu? Kata hadis ini, ya, jenis kelaminnya. Apakah laki-laki lahirnya atau perempuan? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, syakiyun amsai. Apakah nanti dia akan menjadi orang yang celaka atau orang yang selamat? Nanti akan menjadi penghuni neraka atau calon penghuni surga? Itu sudah ditetapkan di saat manusia itu ada di alam rahim, di perut ibunya. Syakiyun aus amsaidun. Apakah termasuk orang yang akan binasa, celaka, artinya adalah jadi penghuni neraka, atau sebaliknya dia akan bahagia dan menjadi penghuni surga? Itu sudah ditetapkan juga, ya. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan ada seseorang yang bekerja, ya, seperti ahli surga atau calon penghuni surga. Rajin sholat, rajin saum, rajin membaca Quran, rajin beribadah. Sehingga kata Rasul itu bahwa antara dia dengan surga itu tinggal satu depak saja, sahasta, tinggal sahasta. Jadi salengkah deui, tapi ya Allah menurunkan ketetapannya bahwa memang dia itu diciptakan oleh Allah untuk penghuni neraka. Kemudian dia melakukan amal ahli neraka, misalkan murtad, tiba-tiba menjadi kafir, tiba-tiba menjadi musyrik, maka masuklah ke dalam neraka. Kemudian ada juga kata Rasul itu, orang yang dari mulai balik terbalik-balik gitu. Jadi bikin dosa sehari-harinya itu, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Tapi berlakulah ketetapan Allah bahwa Allah menciptakan orang ini adalah sebagai calon penghuni surga. Lalu dia tobat, kembali kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka masuk surga. Inilah hadis yang nyambung dengan ayat ini. Jadi dijelaskan di dalam hadis yang lain. Seperti itulah kehidupan manusia ini. Dan kita tidak bisa menawar, ya, kita tidak bisa menawar tentang takdir ini. Kita hanya menjalankan. Nah, ini juga nyambung dengan hadis lain. Kemudian ketika ada sebagian sahabat yang merasa bingung gitu, lantas gimana ya Rasulullah? Kita sudah berusaha berbuat baik, tapi kan ujung-ujungnya ke
gitu. Terus gimana ya kata sahabat itu? Maka kemudian Rasul menjelaskan ya bahwa Allah akan memudahkan seseorang sesuai dengan yang diinginkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kata Rasul, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Gitu. Kullun, setiap manusia, muyassarun, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima, untuk apa? Khuliqa, dia diciptakan. Kalau seseorang itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan-amalan ahli surga, sekalipun di ujung hayatnya. Gitu maksudnya. Sebaliknya, orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, sekalipun di ujung kehidupannya. Maksudnya gitu. Tadi kan sudah berbuat baik, maka digelekan ku Allah. Ya, karena pinarakeun, akhirnya dia jadi orang kafir, dia murtad, dia mensekutukan Allah, ujungnya ke dalam neraka. Inilah kemudian kita diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Al-Quran untuk berdoa supaya kita diistiqomahkan di dalam kebaikan sampai ajal tiba. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'ati. Nah, ini doanya. Atau dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Gitu. Jangan sampai kita ini terpalingkan setelah kita ini mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita. Atau kita juga memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya, karena al-umur bi khawatimiyah. Ya, al-umur bi khawatimiyah. Nah, orang itu ditentukan dengan endingnya, dengan finishnya. Nanti finishnya seperti apa kita itu? Endingnya, kesudahannya seperti apa? Ya, kita berharap bahwa kesudahan kita itu adalah baik, gitu. Husnul khatimah. Dan kita terhindar dari su'ul khatimah. Nah, ini dalil tentang takdir. Ya, kata Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa diri kita, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri kita.